Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita bisa menghirup udara pada pagi hari ini karena Tuhan. Semua karena Tuhan. All about Him. Gak ada satupun bagian kita. Mari kita mengucap syukur pada pagi hari ini. Saya bersyukur pada Tuhan bahwa teman-teman begitu antusias ingin mengalami Tuhan. Saya bersyukur pada Tuhan dapat melihat wajah yang begitu antusias mengalami sesi demi sesi, mengalami Tuhan secara pribadi demi sesi. Mari kita bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu yang gak pernah kurang-kurang. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau hingga saat ini kami masih boleh percaya buat 2000 tahun yang lampau Engkau mati untuk kami. Darah yang tercurah, tubuh yang dipecahkan sebagai bukti abadi Engkau mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami boleh percaya Engkau adalah Tuhan dan Tuhan kami. Engkau yang menebus kami dari dosa. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh percaya Engkau adalah Sang Juru Selamat. Tidak ada yang lain. Sebab manusia dengan segala kepintarannya yang pada akhirnya menyangkali Engkau. Pada pagi hari ini kami mau menikmati firman-Mu. Kami mau menikmati kebersamaan berendam dalam kasih-Mu. Karena kami sadar ya Tuhan, suatu kelak semua akan kami tinggalkan di bumi ini. Dan hanya satu yang kami bawa, yakni buah yang sedap dan nikmat. Sebab buah itu adalah Engkau sendiri. Buah itu adalah Kristus sendiri. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami boleh berdiri di hadapan-Mu, berpegang pada iman dan janji-janji-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap udara yang dapat kami hirup, udara yang dapat memenuhi kantung udara paru-paru kami. Kami bersyukur Tuhan kalau organ-organ dalam kami dalam kondisi baik. Kami bersyukur Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan dan terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, semua rancangan-Mu adalah indah. Semua rancangan-Mu adalah hidup. Ya Tuhan, Allah yang kami sembah, kami bersyukur Tuhan. Kami mau meletakkan pikiran kami mau meletakkan perasaan kami mau meletakkan
kepandaian kami di bawah kaki-Mu yang kudus. Ya Tuhan Allah yang kami sembah, pada pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan oleh semua perbuatan tangan-Mu besar dan ajaib. Kami bersyukur Tuhan. Kami boleh disadarkan bahwa kami tidak dapat hidup tanpa kasih-Mu. Kami tidak dapat hidup tanpa izin-Mu. Sebab semua orang kudus dan para malaikat tunduk di bawah tahta Allah Bapa. Semua tua-tua melemparkan mahkota mereka di hadapan anak domba. Dan mereka pun berkata, hanya Engkau yang layak untuk semuanya. Hanya Engkau yang layak untuk membuka gulungan kitab yang termaterai ini. Engkau layak untuk semuanya. Engkau layak untuk semuanya. Karena daripadamu lah segalanya, dan hanya bagimu segalanya. Engkau layak mendapatkan kemuliaan. Biarkan dupa ini muncul petang hingga pagi, pagi hingga petang. Sembah Dia, tinggikan namanya. Semua orang kudus dan para malaikat tunduk di bawah tahta Allah Bapa. Semua tua-tua melemparkan mahkota mereka di hadapan anak domba Allah dan sujud menyembah di bawah kaki yang Maha Kudus. Ya Tuhan, Engkau layak untuk semuanya. Engkau layak mendapatkan kemuliaan. Biarkan dupa ini muncul petang hingga pagi, pagi hingga petang. Maafkan kami Tuhan, bila belakangan ini kami tidak lagi hidup menurut cara pandang-Mu yang benar. Untuk itu ingatkanlah kami ya Tuhan, agar kami dapat hidup dengan cara yang benar. Mari Bapak Ibu, kita deklarasikan, kita berdoa bersama-sama, agar dalam pikiran kita selalu teringat bagaimana cara kita hidup di hadapan Allah. Mari kita katakan bersama-sama, ya Tuhan, akan aku perhatikan perkataanmu, akan aku arahkan telingamu pada ucapanmu. Kiranya semuanya itu tidak menjauh dari mataku. Dan semuanya itu akan aku simpan di dalam lubuk hatiku. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagiku, yang telah mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuhku. Biarlah aku jaga hatiku ini dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan,
bila kita menjaga perasaan kita, kita memperhatikan perkataan Tuhan, dan mengarahkan telinga kita kepada Tuhan, maka akan ada kehidupan dalam kehidupan kita. Sebab kita bukan hanya mendengar, namun memperhatikan apa yang Tuhan katakan. Segala perintah, ketetapan, peraturan, dan hukum. Kita harus sadar bahwa Allah Bapa memberikan kepada kita masing-masing malaikat-malaikat untuk melayani. Permulaan Tuhan Allah menciptakan malaikatnya sangat jelas, tertulis dalam kitab suci. Ibrani 1 ayat 13 menuliskan, dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Mari kita ambil waktu sejenak, kita berdoa kepada Tuhan. Minta pertolongan malaikat untuk mengerjakan, untuk melayani suami atau istri, orang tua ataupun anak-anak. Sebab mereka adalah roh yang melayani. Berdoalah kepada Tuhan. Minta malaikat ingatkan kepada suami atau istri. Minta malaikat jaga suami atau istri, anak-anak, atau orang tua 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam 1 minggu. Mari mohonkan kepada Tuhan, mohonkan. Ketika kita menyadari fasilitas ini, hidup Bapak Ibu akan menjadi lebih mudah, menjadi lebih enteng. Sekalipun demikian, malaikat tidak dapat mengubah free will, tidak bisa mengatur hati manusia. Mereka hanya bisa mengingatkan agar manusia menggunakan free will-nya untuk ditundukkan kepada Allah. Yesus yang disebut Kristus, yakni anaknya yang terkasih, yang pada awalnya adalah firman Allah, adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena
Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ini adalah bukti abadi bahwa Yesus anaknya yang sulung. Bukanlah manusia yang dituhankan, namun Allah yang menjadi manusia. Sebab Yesuslah sang juru selamat. Marilah kita memiliki iman yang teguh. Sebab manusia dengan segala kepintaran yang menyangkali Yesus, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita belajar bahwa menurut bentuknya, malaikat pun dapat digolongkan dalam 4 golongan, yakni para serafim yang bersayap 6, para kerubim yang bersayap 4 dan bermuka 4, malaikat-malaikat persuruh yang bersayap 2, dan malaikat yang diciptakan tanpa sayap. Mereka para serafim yang berdiri di sebelah atas Tuhan. Mereka masing-masing mempunyai 6 sayap. Sepasang sayap dipakainya untuk menutupi muka mereka. Sepasang sayap yang lain untuk dipakainya untuk menutupi mereka, kaki mereka, dan sepasang sayap yang lainnya dipakainya untuk melayang-layang, seperti yang tertulis dalam kitab Yesaya 6 ayat 2. Dan malaikat yang lainnya, mereka menyerupai manusia, tapi masing-masing mempunyai 4 muka, dan pada masing-masing ada pula 4 sayap. Kaki mereka adalah lurus, dan telapak kaki mereka seperti kuku anak lembu. Kaki-kaki ini mengkilap seperti tembaga yang baru digosok. Pada keempat sisi mereka, di bawah sayap-sayapnya tampak tangan manusia. Kita belajar mengenai kepemimpinan dari para malaikat. Keempatnya mempunyai muka manusia. Di depannya, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka Raja Wali di belakang. Ini adalah lambang kepemimpinan. Seperti halnya pada pagi hari ini saya berdoa kita menjalani sesi ini. Saya berdoa bersama para leader saat ini. Kita merenungkan firman Tuhan bersama para pemimpin di depan saya. Bapak Ibu semua adalah leader, adalah seorang pemimpin. Dan pengertian ini dapat saya katakan, dapat saya sampaikan karena Bapak Ibu adalah seorang pemimpin. Bahwa seorang pemimpin harus memiliki 4 karakter.
karakter singa, tegas dan dapat mengaum jika diperlukan. Ini adalah wajah malaikat. Dan wajah yang lain adalah karakter manusia, memanusiakan orang lain atau tidak semena-mena. Yang lain adalah karakter lembu atau wajah kerubim, rela melayani. Dan yang terakhir adalah karakter Raja Wali, seperti burung Raja Wali di belakang, yang berfokus hanya kepada Tuhan, ke arah sang cahaya itu sendiri. Saya berkata kepada para pemimpin di tempat ini, marilah kita kembangkan sayap-sayap ke arah atas. Marilah kita saling menyentuh dengan sepasang sayap kita. Dan marilah kita gunakan yang lain untuk menutupi badan kita. Ini adalah sebuah pelajaran. Janganlah kita menampilkan diri kita agar dikenal banyak orang, tapi biarlah orang mengenali kita, karena Tuhan yang meletakkan kita di atas tempayan agar terang itu bercahaya. Kita berjalan lurus ke depan, ke arah mana roh Allah hendak pergi, kesanalah kita akan pergi. Janganlah kita berbalik kalau kita berjalan. Dan jenis malaikat yang diciptakan tanpa sayap yang Tuhan utus untuk menemui Abraham dekat pohon terbatin di Memre, ketika ia duduk di depan pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Bukankah cuaca saat ini adalah kehendak Tuhan? Malaikat Tuhan menemui Abraham pada waktu panas terik. Mari kita berseru, Tuhan, kirimkanlah malaikat-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Hamba-Mu siap mendengarkan apa yang hendak Engkau sampaikan. Dunia sedang mengalami musim panas yang terik. Di belahan dunia, janganlah kita serupa dan segambar dengan dunia yang hanya komplain saja. Tapi pastikan ketika hari panas terik, malaikat Tuhan menyampaikan pesannya kepada kita. Lucifer adalah golongan kerub. Yang artinya memiliki 4 wajah juga. Ia memberontak karena ingin meninggikan dirinya 1 derajat dengan Allah. Dan ia menyeret sepertiga malaikat dari surga dan dilemparkan turun ke dunia sampai dunia orang mati.
Kitab Yesaya 14 ayat 12 menuliskan, "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur." Dari peristiwa ini, marilah kita merenungkan, apakah karakter itu ada di dalam hati kita? Ingin dikenal orang, melalui berderma, melalui pelayanan, melalui pekerjaan, dan lain sebagainya. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu, waspadalah agar kita jangan jatuh ke dalam rupa-rupa kekejian di depan Allah. Mari kita renungkan pada pagi hari ini. Marilah kita bertobat setiap harinya. Matius 7 ayat 20 menuliskan, "Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga." Namun ini berita buruknya Bapak Ibu, bahwa hal ini pasti akan terjadi. Banyak orang yang berseru, "Tuhan, bukankah aku pelayanan? Bukankah aku berseru demi nama-Mu? Bukankah aku bernubuat demi nama-Mu dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu? Bukankah aku mengusir setan demi nama-Mu?" Kita sadar bahwa kita adalah tubuh Kristus. Tubuh harus tunduk kepada kepala. Tubuh hanya boleh mengerjakan apa yang kepala perintahkan, dan jangan mengerjakan apa yang kepala tidak perintahkan. Ada pula malaikat yang meninggalkan derajatnya dan turun menjadi sederajat dengan manusia untuk mengambil anak-anak perempuan manusia, sehingga mereka memperoleh keturunan raksasa-raksasa di bumi. Mereka yang merendahkan derajatnya dan mengambil istri anak-anak manusia dibelenggu di dalam goa-goa gelap atau Tartarus. Seperti yang tertulis dalam kitab Kejadian 6 ayat 1. Ketika manusia itulah mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri di antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Ini adalah pemberontakan. Sebab pesta perjamuan, ketika mempelai pria
mengambil mempelai wanita, yakni adalah tubuh Kristus. Hanya boleh ada dan hanya boleh dilakukan oleh Dia, yakni Kristus. Dua Petrus 2 ayat 7. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkan ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Ketika status kita dikembalikan menjadi anak Allah, maka derajat kita kembali dipulihkan. Mereka yang suci hatinya, yang mendapatkan kemurahan Tuhan, untuk dikembalikan statusnya menjadi anak-anak Allah yang terkasih. Saya berdoa, izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa bagi tubuh-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Bagi gereja-Mu yang hadir pada pagi hari ini, agar kami dapat berdiri dengan teguh, berpegang pada iman kami kepada Kristus, dan kami memiliki kesadaran bahwa kami sudah dipulihkan, bahwa status kami sudah dipulihkan, bahwa kami sudah dipindahkan dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan anak yang dikasihi Allah. Tuhan, hamba-Mu berdoa, biarlah gereja-Mu ini terus memiliki kesadaran bahwa tubuh yang kami tempati saat ini adalah milik-Mu, adalah bait Roh Kudus-Mu. Ingatkanlah kepada kami agar kami dapat mengerjakan, agar kami dapat berjalan dan menyadari bahwa tubuh kami adalah kudus, sehingga kami tidak menggunakan tubuh kami untuk perbuatan yang tidak kudus, sehingga kami tidak menggunakan mata kami, telinga kami, mulut kami untuk dapat melihat, mendengar, berkata-kata hal-hal yang tidak kudus. Ya Tuhan, berikanlah kami iman, kekuatan, dan kasih. Dan yang terutama adalah kasih, agar kami dapat berpegang pada firman-Mu dengan tekun dan sabar. Dan kami berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu, bahwa Engkau hidup untuk kami, dan kami untuk tubuh-Mu.
Ajari kami untuk memikirkan hal-hal yang kudus, memperkatakan perkataan-perkataan yang kudus. Ampuni kami ya Tuhan, apabila sering kali kami menggunakan perkataan kami, menggunakan mulut kami untuk hal-hal yang tidak kudus, memikirkan hal-hal yang tidak kudus. Maafkanlah kami ya Tuhan. Ini gerejamu. Biarlah pada pagi hari ini gerejamu ini mengalami pengudusan kembali, sehingga kami sepanjang hari ini berjalan dalam kekudusan. Sekalipun mereka atau malaikat-malaikat mereka adalah makhluk roh yang tak kasat mata, namun mereka juga mampu membunuh yang kasat mata, seperti yang terjadi dalam perkemahan bangsa Asyur. 2 Raja-Raja 19 ayat 35. Yuda 1 ayat 9. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Wahyu 12 ayat 7. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Dan naga itu pun dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Itulah beberapa hal yang malaikat dapat lakukan. Dan mereka melayani Bapak Ibu. Bukan hanya dalam hal kerohanian. Bukan hanya dalam hal yang tidak berbentuk atau kasat mata. Namun juga dalam hal-hal yang lahiriah. Namun hal itu dapat terjadi apabila identitas Bapak Ibu sudah dipulihkan. Allah mengutus Yesus ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatan dilakukan dalam Allah. Tuhan Yesus, kami sadar
Mereka diciptakan untuk melayani Engkau yang ada di dalam diri kami. Dan kami tahu bahwa hidup kami adalah penyembahan. Dan Engkau, Tuhan, yang menciptakan kami di dalam kemuliaan-Mu. Kami menyadari bahwa hidup kami berharga di mata-Mu. Segenap hidup kami mau persembahkan di hadapan-Mu. Pulihkan anak-anak-Mu ini ya Bapa. Pribadi tiap pribadi. Pulihkan keluarga mereka. Pulihkan keuangan mereka. Pulihkan kesehatan mereka. Pulihkan mereka. Nama demi nama. Bapak Ibu yang terkasih, ambil waktu sejenak berdoa buat orang-orang yang hendak kita doakan agar mereka dipulihkan. Bapa, pulihkan hati yang terluka. Mari kita doa bersama-sama. Mari kita deklarasikan bersama-sama. Mari katakan dengan suara yang keras. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya lebih dari 2000 tahun yang lampau, Engkau telah datang sebagai manusia dan mati di kayu salib untuk menanggung dosa dan pemberontakan saya. Dan darah-Mu adalah darah perjanjian yang menebus dan menyucikan, menguduskan dan membenarkan. Sebab itu Tuhan Yesus, saya minta ampun atas dosa-dosa saya, orang tua, pihak ayah dan ibu, dosa nenek moyang, penyembah berhala, adat istiadat, kawin cerai, anak haram. Dan aku juga minta ampun ya Tuhan Yesus, kalau aku sukar mengampuni orang lain yang menyakitkan, yang mengecewakan, yang menyalahartikan atau menuduh aku. Tuhan Yesus, aku mengampuni mereka. Dan pagi hari ini aku memberkati mereka. Dan saat ini aku juga mengampuni diriku sendiri yang pernah aku kecewa, aku tolak dan aku benci. Aku menerimanya kembali. Karena Tuhan berkata bahwa diriku berharga di mata-Mu, mulia, dan Engkau mengasihiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu berkata,
upah dosa adalah maut, yaitu kutuk yang mengikat diriku dengan kematian, sakit penyakit, dan kegagalan, penderitaan, perbudakan, kemiskinan. Tapi Engkau telah menanggung semuanya di kayu salib. Paku pada tangan dan kakimu menandakan Engkau telah menanggungnya. Sekarang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku putuskan kutuk-kutuk yang mengikat kehidupanku dan keturunanku. Kutuk kematian masuk neraka. Kutuk mati muda. Kutuk keturunan. Kutuk kecelakaan. Kutuk disantet. Kutuk dibunuh. Sakit penyakit. Kegagalan. Penderitaan. Penyembah berhala. Kawin cerai. Anak haram. Dan semua kutuk-kutuk yang diturunkan atau dilimpahkan oleh orang lain atau kelompok sihir. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan aku percaya bahwa Bapa telah membangkitkan Engkau dari antara orang mati dan memberi hidup yang kekal. Mari Tuhan Yesus masuk dalam hidupku, tinggal dalam hidupku. Aku percaya aku adalah anak Allah. Aku percaya nama aku tercatat dalam kitab kehidupan, anak domba Allah. Sorga menjadi rumah kediamanku, dan Allah Bapa menjadi Bapakku. Tuhan, Engkau pembaptis Roh Kudus. Baptislah aku Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku menerimanya dengan iman. Amin. Pujian dan syukur kami bawa kepadamu ya Tuhan. Dengan rendah hati kami persembahkan di depan-Mu. Kami sadar pada pagi hari ini kami ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatan. Bagi Bapak Ibu yang berbeban berat, izinkan saya berdoa. Tuhan, pulihkan mereka, berikan kepada jalan keluar, bimbing mereka dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Bagi Bapak Ibu yang terlibat hutang piutang, Tuhan, kami percaya kami adalah anak Allah, dan Engkau yang sudah membereskan segala sesuatunya. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau berkata bahwa kami adalah anak Allah. Kami adalah ahli waris kerajaan Allah. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena penyertaan-Mu besar dan ajaib. Ya Tuhan Allah yang kami sembah, kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang hidup. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengampuni karena kami telah peroleh pengampunan.
Bapak Ibu yang terkasih, kita mau mengakhiri sesi pada pagi hari ini. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Damai sejahtera, penyertaan yang daripadanya sepanjang hari ini. Pulanglah dan hadapilah hari ini dengan kasih. Hadapilah hari ini dengan iman kepada Kristus. Dan hadapilah hari ini bersama janji-janji Allah yang kudus. Terimalah penyertaan yang daripadanya, hubungan yang manis, yang intim bersama Roh Kudus, sampai Tuhan datang kembali menjemput kita di awan-awan yang permai. Demi nama Tuhan Yesus yang berdoa dan yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin, amin.